Sidang putusan sengketa informasi publik terkait ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digelar di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa siang. Sidang sengketa yang dipimpin oleh Majelis Komisioner Rospita Visi Paulin ini sebelumnya diajukan oleh Leoni Lydia dan kawan-kawan yang tergabung dalam kelompok bongkar ijazah Jokowi Bon Jovi. Adapun pihak termohon adalah Universitas Gadjah Mada. Dalam permohonannya, Bon Jovi meminta KIP menyatakan bahwa ijazah Jokowi salinannya beserta dokumen-dokumen bukti akademik seperti kartu rencana studi, kartu hasil studi setiap semester, laporan KKN, dan dokumen terkait lainnya dinyatakan sebagai informasi publik yang terbuka. Setelah berproses selama 5 bulan sejak Oktober 2025, Ketua Majelis mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Nomor register 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menguatkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi nomor 3 UN 1 KPT PPID 2025 tentang penetapan klasifikasi informasi dikecualikan. 6.3 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 1 tidak dalam penguasaan termohon. 6.4 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.36 Romawi 1 nomor 2 sampai dengan nomor 8 merupakan informasi yang terbuka sebagian sepanjang tidak mengandung unsur nilai dan informasi pribadi pihak lain. Putusan ini disambut baik oleh pihak pemohon dari Bon Jovi. Di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikkan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan nyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanannya menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan, serahkan saja gitu. Depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu, ya tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini. Ya, kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya, kalau untuk kepentingan publik ya tidak ada lagi alasan. Dari kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Syamsuddin Alimsyah menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan publik atas ketertutupan informasi selama ini. Ia menyoroti adanya sejumlah dokumen krusial yang dinyatakan tidak dalam penguasaan UGM. Syamsuddin juga menambahkan bahwa UGM diperintahkan untuk membuat pernyataan tertulis mengenai ketiadaan aturan dokumen tertentu pada masa studi yang dipersoalkan. Sementara itu, perwakilan Bon Jovi lainnya, Lukas Luarso, mengatakan bahwa putusan KIP ini merupakan kemenangan etos ilmiah. Ia menilai pejabat pengelola informasi tidak bisa sekadar menyatakan dokumen tidak tersedia tanpa ada upaya pencarian yang maksimal. Lukas juga menyinggung adanya 505 dokumen yang justru diserahkan UGM kepada pihak kepolisian namun ditolak untuk diberikan kepada pemohon. Sementara itu, Leoni Lydia merinci kejanggalan pada 20 dokumen yang diminta, terutama terkait proses administrasi perkuliahan yang tidak lengkap secara sistematis. Salah satu yang disorot adalah ketiadaan kartu rencana studi atau KRS. Leoni menambahkan bahwa dokumen penting lainnya seperti naskah skripsi, laporan KKN, hingga buku wisuda juga dinyatakan tidak ada atau tidak dikuasai oleh UGM. Ia menegaskan strategi timnya adalah memvalidasi apakah ijazah tersebut diterbitkan dengan prosedur yang benar melalui SOP yang berlaku. Untuk diketahui, Tribuners Komisi Informasi Pusat atau KIP mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi terkait data akademik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Dalam putusannya, KIP memerintahkan UGM membuka sebagian informasi yang dimohonkan pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Visi Paulin, membacakan amar putusan dalam sidang di kantor KIP Jakarta hari ini Selasa 10 Maret 2026.
Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner menguatkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID UGM mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan. Meski demikian, KIP menyatakan sejumlah informasi yang dimohonkan pemohon merupakan informasi yang terbuka dengan ketentuan tidak mengandung unsur nilai akademik maupun data pribadi pihak lain. Selain itu, majelis menyatakan sebagian informasi yang dimohonkan pemohon tidak berada dalam penguasaan pihak termohon. KIP juga menegaskan bahwa dokumen terkait prosedur dan kebijakan resmi yang berlaku saat Jokowi menempuh pendidikan termasuk kurikulum pada masa tersebut merupakan informasi yang terbuka. Majelis Komisioner kemudian memerintahkan UGM untuk memberikan informasi yang dinyatakan terbuka sebagian maupun terbuka sepenuhnya kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan ini, sebagian dokumen yang dimohonkan dalam sengketa informasi tersebut harus dapat diakses publik, sementara data yang termasuk informasi pribadi atau yang tidak berada dalam penguasaan termohon tidak diwajibkan untuk diserahkan. Adapun dokumen yang dinyatakan informasi terbuka, yakni salinan ijazah asli, transkrip nilai, KRS dan KHS, laporan KKN, skripsi atau laporan tugas akhir, surat tugas pembimbing dan berita acara sidang dan SK yudisium, dan bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda. Kendati permohonan dikabulkan, putusan ini diwarnai oleh dissenting opinion dari salah satu anggota majelis hakim. Anggota majelis Samrotunajah Ismail memberikan pendapat berbeda terkait aspek formalitas jangka waktu pengajuan sengketa tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemohon memang memiliki hak untuk mengajukan sengketa jika tidak puas terhadap jawaban PPID UGM, namun harus tetap tunduk pada batasan waktu yang diatur undang-undang. Samrotunajah memaparkan bahwa fakta hukum permohonan penyelesaian sengketa tersebut baru diregistrasi pada 14 Oktober 2025. Menurut Samrotunajah, jika merujuk pada pasal 37 Undang-Undang KIP, Jungto pasal 5 huruf B dan pasal 13 huruf B Perki PPSIP, tenggat waktu pengajuan sengketa telah terlewati. Hal ini dikarenakan pihak UGM telah memberikan tanggapan tertulis sejak 11 September 2025. Berdasarkan perhitungan waktu tersebut, Samrotunajah menegaskan bahwa masa pengajuan sengketa yang sah seharusnya jatuh pada rentang waktu pertengahan September hingga awal Oktober. Lantaran permohonan baru masuk pada 3 Oktober 2025, ia menyatakan bahwa gugatan tersebut sudah masuk kategori kadaluarsa, maksud kami secara hukum, dan sepatutnya tidak diterima oleh majelis.